KPK menyita sejumlah barang dari tangan saksi kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai. Barang yang disita ini bisa diduga adalah fasilitas yang diberikan kepada tersangka dalam perkara ini. Juru bicara KPK Budi Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 5 tersangka kasus dugaan suap perpajakan pada Senin 12 Januari 2026. Saksi kasus dugaan suap importasi Faisal Assegaf laporkan juru bicara KPK Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Faisal merasa nama baiknya dilecehkan atas informasi hasil pemeriksaannya yang dipublikasikan oleh KPK. Kabar lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait tindak pidana suap di sektor kehutanan, termasuk Direktur Utama PT Inhutani 5. KPK juga menyita mobil sewa milik salah satu tersangka. Saudara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor. Jaksa menyebut Edi Prabowo menerima suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 25,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus suap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Ono mengaku ditanya soal aliran uang dalam kasus ini. Korupsi suap menyuap adalah tindakan memberikan atau menerima uang, hadiah maupun keuntungan tertentu untuk mempengaruhi keputusan seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang. Biasanya, suap dilakukan agar suatu urusan menjadi lebih mudah, cepat, atau menguntungkan pihak tertentu meskipun melanggar aturan yang berlaku. Praktik ini sering terjadi dalam pelayanan publik, proyek pemerintahan, hingga proses hukum. Maraknya kasus suap menyuap dapat merusak keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga hukum. Orang yang memiliki uang atau kekuasaan sering mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan masyarakat biasa dirugikan. Selain itu, suap juga membuat sistem menjadi tidak jujur dan membuka peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar. Untuk mencegah korupsi suap menyuap, diperlukan penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan yang ketat dalam setiap pelayanan dan pengambilan keputusan. Masyarakat juga harus berani menolak dan melaporkan tindakan suap agar budaya korupsi tidak terus berkembang. Sikap jujur dan transparan menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Hai, perkenalkan saya Diananda, NIM 50. Di sini saya berperan sebagai Dina, yaitu bendahara himpunan yang jujur dan teliti. Halo, perkenalkan saya Devina Kaprisdiani, NIM 41. Di sini saya sebagai Risa, yaitu ketua himpunan yang idealis, namun mulai tergiur oleh tekanan gaya hidup. Perkenalkan, nama saya Cassia Kintaka Dewi dengan NIM 49. Di sini saya berperan sebagai Benisa, yaitu oknum staf kemahasiswaan yang manipulatif. Ruang sekretariat himpunan, siang hari. Dina sedang duduk di depan laptop dengan tumpukan mata. Wajahnya tampak bingung. Risa masuk dengan santainya. Edin, gimana? Proposal pengajuan dana ke rektorat buat acara gala manajemen kita masih sudah cair ya? Soalnya nanti sore kita butuh buat bayar sound system. Sudah cair, tapi kok ada yang aneh ya? Masa di laporan bank ada jumlah penarikan 10 juta rupiah, padahal aku nggak ada narik sama sekali, kamu tahu? Oh itu ya, Din, itu buat bayar administrasi orang dalam, Din, supaya kedepannya itu kita tetap lancar gitu loh, Din, pencairan dananya. Kamu tahu sendiri kan gimana birokrasi kampus kita. Administrasi 10 juta itu hampir 20% dari total anggaran kita, Sa. Itu iuran mahasiswa juga ada di sana. Mana notanya? Buat hal kayak gitu nggak ada notanya, Din. Ini soal main cantik. Kalau kita bicara, nanti malah acara kita ini diputus sepihak sama kampus. Gagal semuanya, Sa. Koridor kampus di sore hari. Dina tidak sengaja melihat Risa sedang berbincang akrab dengan Benisa di sudut koridor yang sepi. Benisa menyerahkan sebuah amplop putih kepada Risa.
gajian kamu sudah saya potong kemarin. Pastikan laporan pertanggungjawabannya rapi, pakai nota kosong kemarin yang saya kasih. Ngerti? Aman Bu, tapi sepertinya bendahara saya itu sudah mulai curiga, ini gimana ya? Bilang aja itu prosedur resmi. Mahasiswa baru nggak perlu tahu rahasia dapur kita. Risa yang sedang sendirian hendak memasukkan amplop putih ke dalam tasnya. Gina yang tidak sengaja lewat menyapa dan langsung menghampirinya. Din, ada apa? Itu tadi biaya administrasi atau uang jajan baru, soalnya kemarin aku lihat kamu sama Bu Lisa kayak bincang akrab banget. Jangan akrab gimana sih Din, kamu jangan sok tahu deh. Jujur aja deh, Sa. Kamu itu nggak ngerti ya, gini tuh cara dunia nyata bekerja. Kita butuh koneksi dan kamu tahu sendiri kan kalau di Indonesia itu orang paling berpengaruh di fakultas, orang yang merubah di fakultas. Ini korupsi, Sa. Kita kuliah di manajemen buat belajar mengelola organisasi dengan benar, bukan belajar mencuri uang teman-teman sendiri. Harusnya uang itu buat subsidi buku mahasiswa kurang mampu di program kita, bukan buat amplopin Bu Lisa. Tapi Din, kalau aku nggak ngelakuin semua ini, himpunan kita ini nggak bakal dapat fasilitas apapun dari kampus, dan semua proyek kita akan dengan sia-sia. Lebih baik kita nggak punya acara mewah daripada kita punya acara tapi pakai uang haram. Aku bakalan bawa bukti ini ke dekan atau sekalian ke media sosial. Pilihannya ada di kamu. Kamu mau mengakui atau kita hancurkan? Korupsi seringkali dimulai dari hal kecil dengan alasan memiliki sistem. Integritas mahasiswa diuji saat ia berani berkata tidak. Pada praktik yang dianggap lumrah namun melanggar etika.